Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Sofyan. Saya mahasiswa PJJPAI Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Saya berasal dari Lampung dan saya dari kelas A37. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengertian dan urgensi serta manfaat dari literasi digital kitab kuning, aplikasi digital kitab kuning dan penggunaannya, baik dalam menerjemahkan kitab serta metode-metode pembelajaran kitab kuning. Sebagaimana tugas UTS genap pada mata kuliah literasi digital kitab kuning dengan dosen pengampu yakni Bapak Haji Zerul Alim LCMA. Pengertian literasi digital kitab kuning adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital serta internet dan perangkat lunak untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan konten kitab kuning secara efektif. Urgensi dari literasi digital kitab kuning dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu akses informasi. Literasi digital kitab kuning memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan cepat, sehingga seseorang dapat memperoleh informasi yang relevan dan akurat dalam waktu yang lebih singkat. Aspek yang kedua yaitu penggunaan sumber daya. Literasi digital kitab kuning memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien, sehingga seseorang dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari sumber daya yang tersedia. Aspek yang ketiga yakni meningkatkan kemampuan. Literasi digital kitab kuning dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam menginterpretasi dan menggunakan informasi yang diperoleh, sehingga seseorang dapat membuat keputusan yang lebih baik dan efektif. Aspek yang keempat yakni meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Literasi digital kitab kuning memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi lebih efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi digital, sehingga seseorang dapat berbagi informasi dan ide dengan lebih mudah. Selanjutnya yakni manfaat literasi digital kitab kuning. Manfaat yang pertama dalam pendidikan agama yakni akan memperkaya kurikulum pendidikan agama dengan sumber-sumber kitab kuning yang dapat diakses secara digital. Manfaat yang kedua yakni dalam perbandingan dan penafsiran. Hal ini memungkinkan perbandingan dan penafsiran yang lebih luas terhadap berbagai teks kitab kuning untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Untuk manfaat yang ketiga yaitu dalam diseminasi pengetahuan. Dalam hal ini memfasilitasi penyebaran pengetahuan keagamaan secara luas dan cepat melalui media digital. Manfaat yang keempat yaitu dalam pengembangan profesionalisme, yaitu membantu para ulama, pendeta, guru agama, dan akademisi untuk meningkatkan profesionalisme dalam memahami dan menyebarkan ajaran agama. Penting dalam hal ini bahwa literasi digital kitab kuning bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman dan praktik keagamaan seseorang secara keseluruhan. Selanjutnya yakni urgensi serta manfaat dari aplikasi digital kitab kuning dan penggunaannya dalam menerjemahkan kitab serta memahami metode-metode pembelajaran kitab kuning. Aplikasi digital kitab kuning memiliki urgensi dan manfaat yang signifikan dalam dunia pendidikan dan keilmuan Islam. Berikut ini beberapa urgensi dan manfaat utama dari aplikasi digital kitab kuning serta penggunaannya dalam menerjemahkan kitab dan memahami metode-metode pembelajaran kitab kuning. Urgensi dari aplikasi digital kitab kuning yang pertama yaitu akses mudah. Dalam hal ini memungkinkan akses yang mudah dan cepat terhadap berbagai teks kitab kuning tanpa terkendala oleh batasan geografis maupun fisik. Urgensi yang kedua yaitu pelestarian budaya dan ilmu. Dalam hal ini membantu dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya dan ilmu pengetahuan Islam yang terdapat dalam kitab kuning. Urgensi yang ketiga yakni demokratisasi pendidikan. Mendorong demokratisasi pendidikan agama dengan memberikan akses yang merata kepada sumber-sumber keagamaan yang berkualitas. Urgensi yang keempat yakni pengayaan kurikulum. Dalam hal ini memperkaya kurikulum pendidikan agama dengan beragam sumber kitab kuning yang dapat diakses oleh siswa dan pendidik. Lalu manfaat aplikasi digital kitab kuning yang pertama ini dalam menerjemahkan kitab.
yakni memfasilitasi proses penerjemahan teks kitab kuning ke dalam bahasa-bahasa modern untuk memperluas jangkauan pembaca dan pemahaman global. Manfaat yang kedua yaitu memudahkan analisis dan rujukan. Dalam hal ini memungkinkan para cendekiawan, peneliti, dan pelajar untuk menganalisis dan merujuk berbagai teks kitab kuning dengan cepat dan efisien. Lalu manfaat yang ketiga yaitu interaktif dan multimedia. Dalam hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses konten kitab kuning secara interaktif dengan tambahan fitur multimedia seperti audio, video, dan catatan penjelasan. Lalu manfaat yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis teknologi. Ini mendukung metode pembelajaran berbasis teknologi atau e-learning dengan menyediakan platform interaktif untuk mempelajari teks-teks kitab kuning. Lalu manfaat yang kelima yaitu pengayaan dalam pemahaman agama, memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran agama Islam melalui beragam konten kitab kuning yang disajikan secara digital. Lalu dalam penggunaan memahami metode-metode pembelajaran kitab kuning, yang pertama yaitu teks interaktif. Dengan aplikasi digital kitab kuning memungkinkan teks disajikan dengan fitur-fitur interaktif seperti penjelasan tambahan, link rujukan, dan catatan kaki yang memperkaya pemahaman. Lalu yang kedua yaitu audio dan video. Dalam hal ini menyediakan rekaman audio dan video untuk membantu pengguna memahami pelafalan dan konteks lebih baik, terutama dalam hal pengacapan bahasa Arab dan penafsiran teks. Lalu yang ketiga yaitu forum diskusi. Dengan platform aplikasi debat menyediakan forum diskusi atau komunitas online bagi para pengguna untuk berbagi pemahaman, bertukar ide, dan mendiskusikan metode pembelajaran yang efektif. Lalu yang keempat yaitu kuis dan latihan. Dalam hal ini menyediakan fitur kuis dan latihan interaktif untuk menguji pemahaman pengguna terhadap materi-materi kitab kuning yang dipelajari. Selanjutnya yaitu contoh dari aplikasi digital kitab kuning, yakni adalah Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah sendiri adalah sebuah perpustakaan digital yang menyediakan akses ke ribuan kitab kuning dalam format digital. Istilah dari maktabah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti perpustakaan ataupun arsip, sedangkan syamilah ini bermakna komprehensif atau luas. Jadi maktabah syamilah secara harfiah dapat diartikan sebagai perpustakaan komprehensif. Berikut ini adalah gambaran umum tentang maktabah syamilah. Yang pertama yaitu koleksi kitab kuning. Dalam maktabah syamilah memiliki koleksi yang sangat luas dan sangat banyak dari berbagai bidang ilmu dalam tradisi keilmuan Islam. Ini mulai dari Al-Quran, lalu hadis, lalu tafsir, lalu fikih, ada ilmu tasawuf, lalu dalam sejarah Islam, ada ilmu kalam dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu format digital. Seluruh koleksi kitab kuning dalam maktabah syamilah tersedia dalam format digital yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan lainnya. Ini memudahkan akses dan membawa tradisi keilmuan Islam ke dalam era digital. Lalu yang ketiga ini dalam fasilitas pencarian. Maktabah syamilah dilengkapi dengan fitur pencarian yang canggih, memungkinkan pengguna untuk mencari teks-teks tertentu, nama penulis, ataupun topik tertentu dengan mudah. Lalu yang keempat ini memudahkan akses. Dalam pengguna maktabah syamilah dapat mengakses ribuan kitab kuning tanpa perlu memiliki koleksi fisik yang besar. Ini sangat menguntungkan sekali bagi para peneliti, pelajar, dan ulama yang membutuhkan referensi yang luas. Lalu gambaran umum yang kelima adalah pembaruan berkala. Dalam maktabah syamilah terus melakukan pembaruan dan penambahan koleksi secara berkala. Hal ini memastikan bahwa pengguna selalu mendapatkan akses ke teks-teks terbaru dan terkini dalam tradisi keilmuan Islam. Lalu gambaran yang keenam yaitu pendidikan dan penelitian. Dalam maktabah syamilah menjadi sumber daya yang penting dalam pendidikan agama Islam dan penelitian keilmuan. Para pengguna dapat memanfaatkannya untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap ajaran Islam dan untuk melakukan penelitian akademis yang mendalam. Lalu gambaran yang ketujuh ini keterbukaan bagi publik. Meskipun maktabah syamilah awalnya dikembangkan untuk kalangan akademis dan keagamaan, namun aksesnya telah dipabrikan bagi publik untuk umum. Maksudnya hal ini memungkinkan siapa saja yang tertarik untuk memperluas pengetahuan mereka tentang Islam untuk dapat mengakses dan memanfaatkannya. Dengan demikian, maktabah syamilah tidak hanya menjadi sarana untuk melestarikan warisan keilmuan Islam,
tapi juga menjadi jembatan yang memungkinkan orang-orang dan berbagai latar belakang untuk belajar, memahami dan menghargai tradisi keilmuan yang kaya dalam agama Islam. Dengan menggunakan aplikasi digital Kitab Kuning, pengguna dapat memanfaatkannya teknologi ya ini untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap ajaran Islam, memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif dan efisien, serta memperluas akses kepada sumber-sumber keilmuan yang berharga. Demikianlah tadi presentasi saya, banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.